Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Rawati dengan NIM D1C022053. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang supercritical fluid extraction, di mana ini diampu oleh Ibu Dr. Dewi Fortuna, STP MP. Di sini ada pengertian supercritical fluid extraction adalah proses yang digunakan untuk memisahkan komponen dari matriks padat atau cair menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut ekstraksi. Metode ini biasa digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri, dekafeinasi, dan mengumpulkan produk yang diinginkan seperti minyak atsiri. Fluida superkritis seringkali karbon dioksida digunakan sebagai pelarut ekstraksi karena sifat yang unik, termasuk daya pelarut yang tinggi dan viskositas yang rendah. Di sini ada prinsip kerja supercritical fluid extraction, melibatkan penggunaan fluida superkritik sebagai pelarut ekstraksi untuk memisahkan komponen dari matriks padat atau cair. Proses ini umumnya menggunakan karbon dioksida superkritik sebagai pelarut ekstraksi karena sifat-sifat uniknya, termasuk daya larut yang tinggi dan viskositas yang rendah. Supercritical fluid extraction dapat digunakan sebagai langkah persiapan sampel untuk tujuan analisis atau dalam skala yang lebih besar untuk menghilangkan bahan yang tidak diinginkan dari produk seperti dekafeinasi atau mengumpulkan produk yang diinginkan, misalnya minyak esensial. Di sini ada kelebihan dan kekurangan supercritical fluid extraction. Kelebihannya tidak memerlukan pelarut organik berbahaya, selektivitas yang tinggi, efisiensi yang tinggi, dan kualitas ekstraks yang baik. Adapun kekurangannya, biayanya tinggi, keterbatasan dalam penggunaan, pengaruh suhu dan tekanan, pengaruh terhadap sifat fungsional. Di sini ada gambar alat supercritical fluid ekstraksi, di mana ada evaporator, ada separator, ada kondensor. Adapun fungsi alat utamanya antara lain heat exchanger, yaitu pengatur suhu untuk menaikkan atau menurunkan suhu cairan ekstraksi yang berpengaruh juga untuk menaikkan dan menurunkan tekanan dalam extraction vessel. Extraction vessel adalah tempat terjadinya ekstraksi dalam tekanan tinggi. Protection collector menampung hasil ekstraksi setelah proses ekstraksi yang terjadi dalam extraction vessel. Adapun aplikasi supercritical fluid extraction, yang pertama ada extraction of pumpkin peel using supercritical CO2 and subcritical water technology, enhancing oxidative stability of canola oil. Supercritical fluid aid extraction of celery seed oil. Yang ketiga ada supercritical carbon dioxide extraction of hazelnut oil. Di sini ada hasil dari extraction of pumpkin peel using supercritical CO2, di mana di sini ada tabel 1, yaitu jumlah senyawa fenolik dan karotenoid dari ekstraksi. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengukuran jumlah senyawa fenolik dan karotenoid ekstrak yang disajikan menunjukkan bahwa metode SFA yang digunakan untuk mengekstrak senyawa fenolik lebih efektif dibandingkan dengan SWA. Penerapan suhu dan tekanan secara simultan dalam SFA berperan meningkatkan kekuatan kelarutan karbon dioksidasi. Secara efektif meningkatkan ekstraksi fitokimia dan nutrisi kulit labu.
Tekanan tinggi dapat merusak dinding sel tanaman dan interaksi yang kuat antara senyawa organik, lipid dengan dinding sel, yang akhirnya mudah keluar karotenoid dari lapisan ekstraksi. Karotenoid sendiri memiliki berat molekul lebih tinggi dan polaritas rendah. Total karoten yang diekstrak pada metode SWE lebih tinggi dibandingkan SFE. Pigmen karotenoid dan klorofil pada metode SWE lebih tinggi dibandingkan dengan SFE. Di sini ada hasil dari supercritical fluid extraction of celery seed oil. Di sini ada tabel. Di tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan tekanan, jumlah ekstrak juga meningkat. Karena peningkatan kelarutan beberapa zat lain selain dari senyawa karakteristik minyak atsiri. Beberapa di antaranya mungkin juga memiliki sifat yang diinginkan dan dapat dipisahkan pada suhu yang berbeda. Tekanan curah hujan. Sedangkan untuk suhu terbukti bahwa kenaikan yang menyebabkan penurunan laju ekstraksi. Dengan demikian, kondisi operasi dapat menghasilkan ekstrak dengan sifat yang diinginkan. Peningkatan ukuran benih meningkatkan penurunan laju ekstraksi, sementara laju aliran meningkat, jumlah minyak yang diekstrak seiring waktu juga meningkat. Namun, mengorbankan konsumsi energi untuk resirkulasi dari pelarut. Di sini ada hasil dari supercritical carbon dioxide extraction. Di sini ada tabel 1 tentang kelarutan dan hasil ekstraksi minyak kemiri. Di sini ada juga gambar grafik kelarutan minyak kemiri dalam berdasarkan gambar tabel atau grafik di atas. Minyak kemiri dikumpulkan pada 30 mpa untuk mendeteksi fraksinasi yang hanya mungkin dilakukan pada tekanan rendah. 3 fraksi berbeda diperoleh dalam 30 menit pertama antara 70, 150, dan setelah 120 menit setiap ekstraksi. Kelarutan minyak dalam SCCO2 meningkatkan keduanya dengan kepadatan SCCO2 dan volatilitas asam lemak. Fenomena perselangan ini disebabkan oleh efek persaingan dari pengurangan kepadatan SCCO2 dan peningkatan volatilitas asam lemak yang menyertai kenaikan suhu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tekanan crossover untuk minyak kemiri berada di antara 15 dan 30 mpa. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.